Komala. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Anakku sekalian, selamat datang di semester kedua. Setelah menikmati liburan semester kemarin, Ibu berharap kalian semua sudah kembali fresh dan siap belajar. Jadi, yuk belajar bahasa Indonesia. Anakku, kali ini kita akan membahas mengenai 8 huruf yang diawali dengan huruf P dan diakhiri dengan huruf L. Tanpa 8 huruf ini, semua kegiatan tidak akan terwujud. Apakah itu? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah proposal. Bagi kalian, aktivis intra dan ekstrakurikuler tentu tidak asing dengan proposal. Mengapa? Karena semua program kegiatan yang akan dilaksanakan harus diawali dulu dengan membuat proposal. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan proposal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan bagian dari keberhasilan sebuah kegiatan. Bahkan, ada yang mengatakan sebuah keberhasilan titik beratnya adalah 50% dari perencanaan. Sehingga betapa pentingnya sebuah proposal. Sebenarnya untuk apa sih proposal dibuat? Setidaknya ada 3 tujuan pembuatan proposal. Yang pertama, pengajuan kegiatan. Kedua, permohonan dana. Dan yang ketiga, penawaran kerjasama. Misalnya, OSIS akan mengadakan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi corona. Maka, OSIS akan menyusun proposal pengajuan kepada pihak sekolah. Mari kita kenali 3 jenis proposal, yaitu proposal kegiatan, proposal penelitian, dan proposal bisnis. 1. Proposal kegiatan berisi pengajuan rencana kegiatan. Biasanya, intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler membuat proposal kegiatan. Nah, bagaimana dengan proposal penelitian? Proposal penelitian ini digunakan di lingkungan sekolah dan kampus. Misalnya, mahasiswa S1 yang akan menyelesaikan skripsi harus didahului dulu dengan pengajuan proposal penelitian. Jika disetujui dosen pembimbing, maka dapat dilanjutkan ke skripsi. Bagi para pengusaha yang akan melakukan kerjasama antar perusahaan, dapat menyusun proposal bisnis. Nah, anakku, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar mengenai proposal penelitian. Loh, Ibu, kan anak SMA tidak menyusun skripsi. Ibu tahu, tidak semua siswa SMA itu alay, sukanya mabar saja, atau tiktokan. Banyak siswa yang memiliki kompetensi 4C, communication, collaborative, critical thinking, dan creativity. Mampu berkomunikasi, mampu berkolaborasi, berpikir kritis, dan mampu menciptakan kreasi. Jadi, yuk kita bahas proposal penelitian. Proposal penelitian dibangun oleh 3 struktur, di antaranya orientasi, tujuan manfaat, dan langkah-langkah penyelesaian. Struktur orientasi kita dapati di awal proposal, berisi pengenalan masalah, meliputi latar belakang dan rumusan masalah. Sedangkan struktur tujuan manfaat merupakan unsur selanjutnya yang menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Struktur terakhir merupakan langkah-langkah penyelesaian. Misalnya, kajian teori dan metode penelitian yang digunakan. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Klik juga lonceng agar kamu menerima notifikasi video selanjutnya. Sekarang, kita cermati bagian-bagian proposal penelitian. 1. Latar belakang. Berisi kejadian, fakta, atau keadaan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian.
Misalnya, kita mendapati di kelas banyak siswa yang mabar. Nah, kejadian ini dapat melatar belakangi sebuah penelitian mengenai pengaruh game terhadap pelajar. Kedua, perumusan masalah. Berisi masalah-masalah apa yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Biasanya, rumusan masalah ini dituangkan dalam kalimat tanya. Misalnya, bagaimanakah cara menghentikan penyebaran virus corona? 3. Tujuan merupakan sesuatu yang dituju ingin dicapai. Tujuan biasanya diuraikan dari perumusan masalah. Misalnya tadi, rumusan masalah yang tadi, bagaimanakah cara menghentikan penyebaran virus corona? Maka tujuannya adalah penelitian ini dilakukan untuk mencari cara menghentikan penyebaran virus corona. Yang keempat, kontribusi penelitian. Kontribusi adalah sumbangan atau sama dengan manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu akan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, minimal, dan masyarakat umum. Misalnya, bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam menghentikan penyebaran virus corona. Bagian yang kelima adalah definisi operasional. Bagian ini merupakan definisi dan limitasi dari judul penelitian. Mengapa harus diberikan definisi dan juga limitasi? Tentu agar judul penelitian dapat dipahami dengan jelas, fokus, dan tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya yang keenam adalah tinjauan pustaka. Karena ini adalah penelitian ilmiah, tidak terlepas dari tinjauan terhadap buku. Artinya, teori apa yang kita gunakan untuk membedah masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Setidaknya ada 3 metode yang dapat dipilih dalam penelitian yang dilakukan, yaitu metode eksperimen berupa uji coba misalnya di sebuah laboratorium. Yang kedua, metode deskriptif, hanya memaparkan sebuah fenomena atau gejala, atau metode historis, dipandang dari sudut pandang sejarah. Nah, yang kedelapan adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Bagian ini menjelaskan berapa lama penelitian akan dilakukan, dilengkapi dengan jadwal terperinci. Misalnya, apakah akan dilakukan dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 bulan. Semua harus dijelaskan dalam jadwal pelaksanaan. Bagian 9 adalah rencana anggaran. Nah, lagi-lagi tidak akan terlepas dari masalah pendanaan. Berisi mengenai berapa dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan, dan itu pun dijelaskan secara rinci kebutuhannya. Terakhir, bagian ke-10 adalah daftar pustaka. Daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan di bagian akhir dan disusun secara alfabet. Daftar pustaka ini merupakan referensi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, lalu kaidah kebahasaan apa yang sering digunakan dalam proposal? Ada 6 kaidah kebahasaan yang akan kita dapati dalam proposal. Pertama, proposal sering menggunakan istilah ilmiah atau kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, istilah corona, pandemi, dan endemi. Nah, kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kita artikan bahwa kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan, misalnya mengamati atau menyebarkan. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu, dan seterusnya. Misalnya tadi pada definisi operasional, di sana kita akan menemukan kalimat pendefinisian yang di dalamnya ada kata pendefinisian. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata perincian. Di dalam proposal,
banyak terdapat perincian, baik berupa kata, misalnya pertama, kedua, atau berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah kata keakanan. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, misalnya akan, diharapkan, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan sifat proposal sebagai sebuah usulan rencana yang ingin dilaksanakan. Dan terakhir adalah kata denotasi atau kata yang bermakna lugas atau tidak ambigu, bermakna ganda, tidak bermakna ganda. Hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman terhadap isi proposal. Baik, anakku sekalian, sampai sini dapat dipahami? Kita pun dapat menggunakan buku sumber bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mulai saat ini amati segala hal di lingkungan kita. Lalu, jika sangat penting, jadikan sebagai objek penelitian dan tuangkan dalam proposal penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan tonton video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.